Wah, anak saya termasuk yang difficult, berarti kayaknya nggak enak ya punya anak difficult. Enggak juga, karena setiap tipe ini punya kelebihan masing-masing. Tipe yang pertama adalah easy child. Easy child adalah anak yang sangat mudah untuk berinteraksi dan beradaptasi serta mengenal hal-hal yang baru yang ada di lingkungannya. Untuk anak easy child ini dari bayi dia memiliki pola tidur yang teratur dan tidurnya ini enak sehingga orang tua juga bisa mudah mengatur kegiatan kesehariannya. Kita bisa lihat bahwa di tengah malam dia tidak terbangunkan kecuali misalnya jam minum susu. Jadi jam biologisnya sudah sebegitu teraturnya. Kemudian untuk mengenal makanan baru juga anak ini adalah sangat mudah. Sebagai orang tua kita berikan dia makanan sesuatu yang baru, dia dengan mudah juga mau mencobanya. Kemudian juga saat dia berinteraksi dengan orang-orang baru, dia juga dengan mudah dan hangat bisa senyum, kemudian juga tertawa, bermain dengan orang-orang baru yang ada di sekitarnya. Nah, tipe yang kedua adalah tipe slow to warm up. Tipe ini adalah anak yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya, membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan anak easy child. Nah, kita bisa lihat juga mulai dari bayi bahwa anak-anak ini sedikit cranky atau kemudian juga sedikit rewel, kemudian jam biologisnya tidak teratur, padahal kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk menteraturkannya, tapi butuh waktu yang lebih lama supaya anak ini bisa teratur. Kemudian untuk pola makan juga demikian. Untuk mencoba hal-hal yang baru itu perlu diperkenalkan dengan makanan terlebih dahulu beberapa kali barulah dia mau mencobanya. Dan juga terhadap adaptasi dengan orang baru juga seperti itu, di mana dia harus mengenal orang-orang tersebut dalam kesehariannya dan dia merasa secure atau aman, barulah dia mau bermain ataupun bergaul dengan orang baru tersebut. Yang ketiga adalah anak dengan tipe difficult child. Difficult child ini adalah, kalau kita lihat dari temperamen, adalah anak-anak yang sulit. Sulit apa? Sulit untuk berinteraksi dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga dengan peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Kita bisa lihat juga ada usia bayi, mereka adalah cenderung terbangun di tengah malam, jam biologisnya juga sedikit kacau gitu ya. Terus kemudian juga karena dia rewel di malam hari juga susah untuk ditenangkan kembali, sehingga ibu yang mengasuh cenderung misalnya susah untuk tidur dan beristirahat, sehingga dia perlu di backup. Kemudian juga dalam hal mencoba makanan baru juga seperti itu. Anak-anak yang difficult child tentunya dia tidak mudah langsung mau mencoba makanan baru yang kita berikan. Jadi kita harus pelan-pelan dan bersabar. Biasanya anak-anak difficult child ini perlu diperkenalkan itu jauh-jauh sebelumnya dengan contoh. Dan contoh itu tidak hanya dengan misalnya kita mencontohkan di depannya, tapi juga dengan misalnya kita bercerita, mendongeng, lewat kemudian tayangan televisi, kita berikan contoh, kita lihatkan bahwa ini temennya suka kok, ini rasanya enak, coba dikit ya, seperti itu. Nah, jadi perlu sedikit lebih kreatif dibandingkan anak-anak yang slow to warm up. Kemudian berikutnya juga dalam hal mengenal orang-orang baru. Nah, untuk mau mengenal orang baru ini juga susah karena biasa mereka tidak percaya dengan orang baru dan juga susah untuk bergaul gitu, sehingga memang perlu orang tua ini berikan cerita terlebih dahulu. Pokoknya dikasih tahu informasi yang selengkap-lengkapnya, gambaran yang lengkap, kemudian juga berikan informasi-informasi yang sekiranya bisa mendukung dia untuk bisa masuk ke orang tersebut. Nah, barulah besoknya setelah kita prepare, baru kita ajak. Nah, itu biasa bisa lebih bersosialisasi atau bisa lebih beradaptasi si anak yang tipenya adalah difficult ini. Nah, sehingga kalau kita lihat dari 3 tipe ini, semua sebetulnya apakah berarti, waduh, kalau begitu kita mendengar, wah anak saya termasuk yang difficult, berarti kayaknya nggak enak ya punya anak difficult. Enggak juga, karena setiap tipe ini punya kelebihan masing-masing. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengembangkan apa yang memang belum terimprove dalam dirinya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.